Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Beratus Haripa dari 10 AKL 3. Saya akan menjelaskan tentang materi kondisi sosial Indonesia. 1. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya adalah dapat diamati secara langsung melalui interaksi sosial seperti pada keluarga, teman, dan pekerjaan. Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia antara lain. Kondisi sosial budaya juga terbagi 4. A. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah dapat dilihat pada kehidupan masyarakat pedesaan yang belum terpengaruhi budaya luar. Contohnya, ketika seseorang akan mendirikan rumah, masyarakat desa akan gotong royong membantu pembangunan rumah tanpa imbalan. B. Taraf pendidikan. Taraf pendidikan adalah masyarakat perkotaan umumnya lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan karena tuntutan kehidupan kota lebih kompleks dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sementara itu, kehidupan desa cenderung lebih sederhana. C. Pola pikir. Pola pikir adalah masyarakat perkotaan cenderung berpikir praktis dan pragmatis saat berhadapan dengan permasalahan kehidupan yang dihadapi kehidupan sehari-hari. D. Mobilitas. Mobilitas adalah tingkat mobilitas yang tinggi pada umumnya di wilayah perkotaan dan perdagangan. Pulau Jawa dan Batam merupakan contohnya pulau yang mempunyai mobilitas yang tinggi. 2. Kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi adalah negara yang memiliki sebaran penduduk seperti piramida di samping dapat dikatakan mendapatkan bonus demografi, yaitu usia produktif lebih banyak daripada usia non-produktif. Bisa dilihat dari tabel berikut. Contohnya adalah pri generasi Z umurnya adalah kurang dari 5 tahun dan generasi Z umurnya adalah 5-24 tahun dan begitu pun seterusnya. 3. Kondisi sosial politik. Kondisi sosial politik adalah sejak awal berdirinya bangsa Indonesia telah mengalami berbagai sistem politik yang sebenarnya bertujuan untuk mencari bentuk yang tepat untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Kondisi politik juga terbagi 3 bagian. A. Bentuk pemerintah Indonesia. Bentuk pemerintah Indonesia adalah negara Indonesia berbentuk republik. Republik berasal dari kata Latin respublica, yang secara harfiah artinya urusan awam, yang artinya dimiliki serta rakyat. Republik Indonesia dijalankan berdasarkan asas demokrasi. B. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah 1. Sistem politik dalam negeri dijalankan berdasarkan asas demokrasi. A. Sila keempat Pancasila mengisyaratkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam mengatur dan mengawasi jalannya pemerintah berada di tangan rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya. B. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Amendemen. Warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tanpa kecuali. C. Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 Amendemen. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. D. Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 Amendemen. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. 2. Sistem politik luar negeri dengan prinsip politik bebas aktif. A. Politik bebas aktif. Bebas aktif berarti tidak terikat dalam menentukan sikap dan membina hubungan dengan dunia internasional, serta tidak memihak salah satu blok. B. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Konsekuensi logisnya, Indonesia turut serta menghapuskan segala penjajahan di atas dunia. C. UUD 1945 Amendemen. Pasal 11 ayat 1 menegaskan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. D. UUD 1945 Pasal 13 ayat 1. Presiden mengangkat duta dan konsul untuk negara lain, sedangkan ayat 2 mengatakan Presiden menerima duta negara lain. C. Aktivitas politik. Aktivitas politik adalah satu aktivitas politik dalam negeri. A. Pemilihan umum merupakan saranan bagian rakyat dalam menjalankan kedaulatannya. 1. Pemilihan presiden dan wakil presiden.
2. Pemilihan anggota DPR sebagai wakil rakyat tingkat nasional ataupun tingkat daerah. 2. Aktivitas politik luar negeri. A. Pertukaran duta negara. B. Membina persahabatan dan kerjasama antar negara di dunia dalam bidang sosial budaya, ekonomi, iptek, dan pertahanan keamanan. 3. Memilih anggota DPD sebagai pengembangan aspirasi daerah di parlemen pusat. B. Unjuk rasa merupakan sarana penyampaian aspirasi rakyat ketika aspirasi yang diwakilkan kepada anggota DPR tidak terakomodasi dengan baik. Kegiatan unjuk rasa diperkenakan dan dijamin oleh undang-undang selama pelaksanaannya tidak anarkis dan sesuai prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. C. Dialog terbuka politik. Media massa dan podcast sering dipakai oleh pelaku media untuk mewadahi dialog terbuka antar tokoh politik. Pelaku media merupakan komponen penting dalam mengawal jalannya politik sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.